Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk boleh bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun harus tetap di rumah saja sampai saat ini, kita bersyukur karena firman Tuhan boleh terus dinyatakan bagi setiap kita. Firman Tuhan boleh terus mencari kita, firman Tuhan terus boleh menuntun hidup setiap kita hingga sampai malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, maka saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita untuk saya memulai persekutuan kita di dalam kesederhanaan yang ada di rumah saja. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kekuatan dan anugerah daripada Tuhan hingga pada malam hari ini kembali kami boleh menikmati firman-Mu yang hidup itu. Kami mohon Roh Kudus-Mu beracara atas setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu dengan segala kelemahan. Tuhan jaga, Tuhan topang, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Jagai Tuhan waktu-waktu ke depan Tuhan. Pimpin Tuhan, jauhkan dari segala kuasa gelap Tuhan, segala kuasa iblis yang mau mencuri firman Tuhan sehingga kami sulit untuk mendengar. Sulit kami untuk diganggu Tuhan sehingga kami tidak bisa mendengar dengan baik. Sehingga hamba-Mu ini juga Tuhan terpecah konsentrasinya. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu tuntun dan pimpin hamba-Mu ini yang lemah ini. Kamu menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 3, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan buat setiap kita, demikianlah firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, pada malam hari ini kita sampai pada hukuman kepada Adam, ya, manusia pertama. 2 minggu yang lalu sudah kita mulai bagaimana Tuhan menghukum si ular. Minggu yang lalunya Tuhan menghukum perempuan. Dan pada minggu ini kita bahas Tuhan menghukum Adam, manusia pertama, laki-laki, ya. Nah, kita akan coba ngulik sedikit beberapa bagian di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Nah, saya akan coba kutip gitu ya. Kan pada waktu itu ketika Tuhan Allah bertanya kepada Adam, lalu Adam menyalahi Tuhan atau melempar tanggung jawab. Dia bilang, apakah engkau makan, Tuhan berkata, apakah engkau makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya, yang Tuhan suruh larang untuk dimakan. Tetapi Adam menjawabnya malah melempar tanggung jawabnya. Dia bilang mengatakan, perempuan yang engkau letakkan gitu kan, dialah yang menyuruhku untuk aku makan, maka aku makan gitu ya. Jadi Adam mencoba pada waktu itu untuk lempar tanggung jawab, ya, melepaskan tanggung jawab, nggak mau disalahin. Dia berasa nggak salah gitu ya. Dia oke, kalau salah pun nggak sepenuhnya saya salah, kira-kira demikian ya. Dia nggak terima gitu kan bahwa kok ini gara-gara bukan saya, ini perempuan ini gitu ya. Tetapi pada bagian ini di ayat 17 Tuhan kembali lagi, Tuhan nggak pernah luput gitu ya. Maksudnya kalau dalam orang bersalah, dia adalah Tuhan yang adil, maka keadilan Tuhan akan sampai kepada orang tersebut. Jadi Tuhan akan cecer orang yang bersalah tadi. Jadi ketika Adam mencoba untuk melempar tanggung jawab, justru Tuhan tanyakan kembali,
Karena engkau, nah dia akan mengincar, makanya kebenaran itu harus ditegakkan. Jadi kebenaran itu datang untuk menceritakan, mengatakan sesuatu keadilannya harus terjadi, yaitu karena engkau gitu ya, mendengar perkataan istrimu gitu ya. Tadi kan dia salahin istrinya, ya kan, salahin Tuhan, ya kan. Sekarang Tuhan incar, enggak, engkau yang salah karena engkau dengar. Harusnya Adam juga memiliki kuasa karena dia adalah manusia pertama yang memiliki tanggung jawab yang penuh karena dia mendengar langsung firman Allah dari Allah langsung kepada manusia itu, yaitu Adam satu-satunya pada waktu itu. Sebelumnya belum ada manusia lain selain dia. Jadi artinya dia diberikan kuasa sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi yang sebelumnya saya sudah pernah bahas. Nah harusnya dia bisa berkuasa atas perkataan istrinya, tetapi emang dari dalam keinginan Adam pun ada gitu ya. Jadi dia mencoba melemparkan tanggung jawab dan akhirnya Tuhan yang adalah Allah yang adil, dia hakim yang adil, nggak mungkin gitu ya. Dia akan luput gitu ya dari kabur dari masalah ini atau dibebaskan gitu ya. Jadi kadang kalau kita dalam satu persidangan lalu saling menyalahkan, jadi bikin jebakan gitu kan supaya dia lepas, dia yang ditangkap orang itu gitu kan. Saya enggak gitu kan, bebas gitu kan dengan cara apapun. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Maka pada waktu dia menjawab itu, Tuhan kembalikan lagi engkau ya. Karena engkau, Tuhan kembali lagi keadilannya ditunjukkan di sini ya. Kita melihat bahwa akhirnya karena itu tanah dikutuk. Nah kita mulai ya, ini agak ngeri gitu ya teman-teman ya. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 17, kita kupas bawangnya slice by slice gitu ya. Ayat 17 dikatakan demikian. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah menjadi terkutuk. Tanah menjadi tempat tinggalnya daripada manusia, akhirnya sekarang dikutuk. Ya, bayangkan ya, dulu sebelum jatuh dalam dosa, maka manusia tanaman tumbuh-tumbuhan begitu segar gitu ya, Tuhan tumbuhkan gitu ya. Manusia tidak memberi pupuk, pada waktu itu belum ada pengetahuan bagaimana memupuk, memberi pupuk, membuat pupuk, tidak ada. Tetapi ketika Tuhan turunkan hujan, lalu semuanya tumbuh, Tuhan atur dengan sinar matahari, semua tanaman, tanah begitu subur gitu ya, menghasilkan buahnya, menghasilkan tanaman-tanaman, menghasilkan hasil panennya gitu kan, semuanya menghasilkan begitu rupa gitu ya. Jadi manusia tinggal menikmatinya gitu ya, tidak harus bersusah payah bagaimana caranya membuat pupuk untuk tanaman A, B, dan C. Tidak demikian serumit itu. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan yang memberikan, menata gitu ya bagi manusia. Jadi semua yang dihasilkan oleh tanah ini untuk menopang kehidupan manusia. Tetapi saat ini ketika jatuh dalam dosa, maka ini si Adam ini, tanah ini tempat tinggalnya sekarang dikutuk ya. Sudah dikutuk menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bayangkan ya, jadi dulu tempat tinggal yang nyaman, aman, penuh dengan kehangatan, penuh dengan satu kesukaan berkat pada Tuhan, kesuburan, lalu sekarang Tuhan kutuk ya. Nah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Maka ketika tanah sudah dikutuk, tempat tinggal itu sudah dikutuk, maka pada waktu itu Adam harus mengusahakan tanah itu yang sudah gersang, yang sudah dikutuk gitu loh. Harus bersusah payah, tadinya tidak demikian, maka dia harus bersusah payah untuk bisa menumbuhkan, untuk bisa menafkahi, untuk bisa mencari makan, untuk bisa, apalagi ada ada Hawa gitu ya. Hawa ini juga di dalam kelemahannya, di dalam misalnya dia juga nanti melahirkan gitu kan, ada anak. Dia harus memikirkan hal yang demikian kompleks sekali, rumit sekali, banyak sekali gitu variabelnya ya. Jadi dia bukan hanya untuk memikirkan dia saja, tetapi ada orang lain yaitu Hawa gitu kan, dan nanti juga ada anaknya, ada kesulitan-kesulitan demi kesulitan, banyak sekali variabelnya. Jadi kebayangnya, tempat tinggalnya sekarang sudah tidak menjadi nyaman. Lalu tempat tinggalnya itu untuk dia menghasilkan tanah pun susah setengah mati dia ya. Variabelnya banyak lagi, pikirannya bercabang gitu ya. Waduh, galau gitu kan. Ini kesulitan demi kesulitan juga dihadapi oleh si Adam gitu ya. Jadi ketika itu kita tahu bahwa ketika Tuhan mengutuk tanah, maka susah payah itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangkan, seumur hidup. Seumur hidup.
Jadi hari lepas hari sampai dia kembali menjadi debu. Itu seumur hidup untuk mencari rezeki dengan bersusah payah. Gitu ya. Nanti saya akan coba lihat bahwa sebelum dia pada waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, ada satu kesukaan ketika bekerja bagi Tuhan. Memelihara taman, mengusahakan taman Firdaus yang sudah Tuhan berikan. Ada satu kesukaan, ada satu perbedaan ketika tanah itu dikutuk, ketika dia harus menjalankan tanah yang begitu tandus, yang begitu gersang gitu ya. Yang dia buat diri sendiri, dia setengah mati. Berbeda bekerjanya. Pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, dia bekerja dengan kebanggaan, ada kesukacitaan, ada satu kenikmatan tersendiri, kepuasan tersendiri karena melayani Tuhan. Seringkali kita dalam pelayanan juga karena kesukaan kita melayani Tuhan dengan sungguh gitu ya. Seringkali kita tuh rela untuk bayar harga gitu ya. Kesukaan walaupun harus bayar harga, walaupun harus capek, keluar kocek juga misalnya gitu kan. Bukan hanya udah keluar kocek juga tetapi harus kerja keras juga gitu ya untuk melayani Tuhan. Ini ada satu kesukaan yang berbeda, tetapi kita suka sekali demikian. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, dia setengah mati orang yang jatuh dalam dosa ini. Maka manusia yang sudah berdosa ini ketika sudah dikutuk tanah, maka dia bersusah, dia bekerja tetapi tidak ada kesukaan. Pekerjaannya menjadi satu beban bagi manusia. Ini udah berbeda gitu ya. Jadi pada waktu manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka ketika Tuhan mengutuk tanah, ketika manusia harus bekerja mencari nafkahnya, untuk mencari rezekinya, untuk kehidupannya sendiri, untuk menopang kehidupannya, dia bekerja karena beban. Bukan karena ada kesukaan, tidak. Karena dosa, karena kutuk sudah diturunkan atas tanah. Jadi waktu bekerja, kita orang yang percaya sebelum kenal Tuhan juga demikian, capek, ngoyo gitu ya. Tetapi kalau kita sudah kenal Tuhan, maka kita bekerja, ada kesukaan yang berbeda. Bukan ada satu beban yang berat gitu kan, beban yang sifatnya membebanin kita, tetapi beban kerinduan, ada kesukaan berbeda sekali. Ya, ada satu kerinduan gitu loh. Bukan menjadi satu beban yang sifatnya negatif gitu ya. Tidak. Nah inilah ketika sudah jatuh dalam dosa, maka manusia Adam gitu ya sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah. Makanya ada istilah kepala keluarga gitu ya, seorang ayah banting tulang. Ya, istilah banting tulang gitu ya. Makanya sampai ngoyo tulang pun dibanting istilah gitu ya. Jadi udah capek-capean gitu ya, capek lelah demikian rupa. Nah, kita akan lihat lagi di bagian berikutnya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, ya. Jadi pada waktu ayat kedua saya bacakan Kejadian 2 ayat yang kelima gitu ya, dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Itu pada waktu itu belum ada yang namanya duri. Semak ada ketika harus diturunkan hujan, maka ada semak. Nah di sini ada penggambaran yang berbeda ya. Saya melihat bahwa ada semak duri dan rumput duri. Artinya ada satu kesulitan lagi ketika engkau mau mencari makan gitu ya. Ada satu semak gitu ya. Engkau mau ambil semak atau mau ambil rumput untuk menjadi makananmu gitu ya. Engkau ada satu duri gitu ya. Yang engkau juga memiliki resiko. Engkau juga memiliki ancaman ketika harus mencari rezekimu, mencari makananmu. Jadi sekarang posisi manusia tidak lagi di dalam lingkup penjagaan gitu ya. Sudah terbuka karena dosa, maka sudah terbuka sekali, artinya manusia di tengah padang memiliki ancaman yang serius gitu kan. Di tengah-tengah padang, bayangkan gitu ya. Ini kan terancam. Dari duri ini kita tahu bahwa posisi manusia sudah terancam ketika dia harus mencari nafkah pun dia terancam posisinya. Jadi posisinya ini tidak memiliki satu kenyamanan atau kedamaian yang ada waspada terus. Karena terancam, terteror gitu kan, oleh karena ketakutan juga ada, bisa engkau terluka gitu ya, engkau bisa juga sasaran daripada binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Karena di padang gitu ya, waduh, sadis ya. Jadi posisi manusia pada posisi yang akhirnya disinilah ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa terancam. Dalam mengusahakan mencari rezekinya pun, mencari makanannya pun terancam. Ya jadi
Dulu gampang ya, ada makanan, buah, petik, langsung makan gitu ya. Nggak perlu, kalau ambil makanan, engkau ya akan ada duri misalnya, engkau pilih-pilih gitu ya. Waktu kau mau ambil pun, misalnya rumput yang ada durinya, engkau pilah-pilah, engkau juga takut waktu engkau ambil, jangan-jangan kau tertusuk gitu ya. Jadi pada waktu manusia ambil, kalau ada durinya pun engkau terancam, engkau terluka. Jadi posisinya udah sampai sedemikiannya. Waktu udah ambil pun gitu kan, ini makanan juga semak duri dan rumput duri gitu yang akan dihasilkan. Ini makanan yang apa ya? Yang mungkin sifatnya juga udah nggak enak gitu ya. Tidak seenak pada waktu di Taman Firdaus gitu. Mungkin muak gitu. Mungkin juga ada risiko racun karena ya semak duri dan rumput duri gitu loh. Jadi ada kemungkinan itu juga bisa racun bagi tubuh gitu ya. Nggak enak sekali gitu ya. Berbeda sekali dengan apa yang Tuhan sediakan di Taman Firdaus pada waktu itu. Semua makan enak sekali gitu ya. Halal gitu ya. Dan tidak ada sakit penyakit gitu ya, bukan racun gitu. Tetapi ini kau harus memilah sekarang. Jadi aduh, ini kesusahan, kesulitan yang terjadi bagi seorang Adam atau kepala rumah tangga. Nah, di bagian berikutnya, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini tumbuh-tumbuhan di padang. Jadi sama seperti udah seperti hewan ya Bapak Ibu ya, teman-teman rekan-rekan sekalian ya. Bayangkan makan rumput sekarang. Jadi Tuhan benar-benar hukum manusia begitu rupa gitu ya, udah jadi lebih rendah gitu karena dia mendengar ular tadi gitu, ular binatang yang harusnya di bawah si Adam karena dengar itu maka direndahkan makan rumput seperti binatang, kambing, domba, makan rumput, herbivora jadinya, jadi binatang herbivora gitu ya, jadi makan rumput. Bayangkan ini sebagai penghukuman daripada Tuhan. Ini ngeri kan, makanya kalau kita baca hukuman daripada Tuhan ini ngeri sekali gitu ya. Jadi hendaknya kita takut akan Tuhan gitu ya, karena hukuman Tuhan itu serius ya. Tuhan nggak main-main gitu ya, karena nggak bisa dipermainkan. Tuhan nggak mau, nggak senang dirinya dipermainkan gitu ya, karena dia adalah Allah. Maka pada waktu itu manusia sampai sedemikian rupa direndahkan sampai engkau makan makanan rumput di padang. Engkau seperti binatang, hewan, kambing, domba. Sampai demikian. Ini bagian yang kalau kita pikir gitu ya, Tuhan hukum sampai demikian. Maka Tuhan mau jatuhkan, bukan jatuhkan karena dia Tuhan jahat, tidak, karena manusia sudah jatuh. Maka hukuman itu atas engkau, kesalahan yang engkau perbuat, engkau harus menuainya sampai demikian. Sampai demikian. Nah makanya kita harap yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk koreksi diri kita, mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun terus, mohon ampun, karena kita tahu mungkin ada di dalam hidup kita aspek-aspek dalam kehidupan kita yang kita masih memberontak terhadap Tuhan. Hati-hati, Dia adalah Allah yang adil. Dia akan menegakkan keadilannya. Engkau pikir engkau bisa kabur daripada tanggung jawabmu? Ini Adam, enggak bisa kabur. Engkau lempar sana, enggak. You yang salah, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Tuhan akan tuntut. Tuhan akan memberikan keadilan, menegakkan keadilannya, karena Dia adalah Allah. Nah, ketika kita melihat lagi bahwa di ayat ke-19, dengan berpeluh, ya ini menarik juga, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Berpeluh. Ada satu pikiran yang tadi kekhawatiran, jiwanya terhimpit. Ada tekanan yang menekan jiwanya. Waktu dia cari makan setengah mati. Dia mikirin bagaimana caranya. Waktu bikin ini nggak bisa. Waktu begini bersusah payah. Kok nggak tumbuh-tumbuh. Kok makanan ini sepertinya udah muak. Kok apa ini. Tapi dia harus makan. Dia harus telan gitu ya. Dia harus menjadi seperti binatang, makan rumput dan sebagainya. Dia harus mengais-ngais tanah yang akhirnya dia usahakan. Kok enggak tumbuh-tumbuh, di padang airnya susah dan lain sebagainya. Jadi ada satu pemikir-pemikir jiwanya tertekan, stres gitu ya. Ini berpeluh sampai benar-benar kekhawatiran gitu kan. Ini tekanan-tekanan yang menghimpit jiwanya, nggak enak seperti ini. Ada teror, ketakutan, mau bikin ini takut nanti gitu kan. Kemarin makan kok sakit perut gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian akhirnya posisinya sudah terancam, di situasi yang sudah terancam, mau kerja, mau cari nafkah pun terancam gitu ya. Udah dapat pun nggak bisa ngapa-ngapain, ini juga nggak enak, ini juga bisa jadi racun.
Ini kesulitan demi kesulitan, belum lagi ada Hawa, ada lagi nanti Hawa lagi melahirkan gitu kan, dia perutnya besar, dia nggak punya pengalaman bagaimana melahirkan anak, dia nggak tahu keluhan-keluhan daripada Hawa gitu kan sebagai istrinya, dia nggak ngerti. Bayangkan ya, stres itu, tekanan jiwanya itu luar biasa itu. Aduh, nggak kebayang ya teman-teman ya. Kita yang tidak berada di zamannya saja gitu ya. Kita tahu waktu ada kesulitan pandemik, beberapa rekan kita tahu juga bahwa tekanan ekonomi melemah segala macam, tuntutan kita keluarga bagaimana menafkahi itu, kesulitan kita pun ada gitu ya. Tetapi berbeda kalau kita di dalam Kristus karena kita tahu ada pengharapan dalam Kristus. Kebayang nggak? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang mendapat hukuman demikian. Pala pecah ini gitu kan kalau bukannya Kristus gitu kan. Banyak orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus, maka akan gugur imannya. Tidak dengan Anda dan saya berharap kita yang memiliki Kristus gitu kan, ada pengharapan dalam Kristus. Dan ketika manusia dihukum demikian rupa, sampai dia kembali menjadi tanah. Dari debu engkau diambil, engkau juga kembali kepada debu. Aduh, ini sesuatu yang akhirnya kelelahan demi kelelahan sampai sepanjang umur hidupnya manusia dihukum itu oleh Tuhan. Adam dihukum begitu rupa. Bersyukur kita memiliki Kristus. Ini saya ceritakan bagian hukuman. Saya minggu depan akan bahas bagaimana di balik hukuman itu ada pengharapan yang dilihat oleh manusia. Di dalam hukum Tuhan bisa melihat kasih Kristus, kasih Allah. Nah, minggu depan akan kita bahas. Nah, saya bahas malam hari ini mengenai hukuman yang begitu serius. Saya mau menekankan bahwa hukuman daripada Allah, keadilan daripada Allah itu pasti Tuhan akan tegakkan. Jangan pikir kita bisa kabur dari keadilan Tuhan atau pengadilan Tuhan. Jangan pikir kita bisa ngumpet. Jangan pikir kita bisa menyalahkan yang lain, kita memiliki siasat untuk kita tidak dipersalahkan. Jangan pikir demikian. Tuhan akan incar. Ya. Masalah waktu cepat atau lambat gitu. Kadang waktunya Tuhan kita nggak tahu. Tetapi kalau Allah gitu ya, Allah yang kita kenal ini, dia adalah Allah yang adil. Jadi kalau Anda dan saya salah, lebih baik kita datang kepada hakim yang adil itu. Mohon ampun kepada dia. Karena dia Allah yang adil dan juga dia adalah yang penuh dengan kasih. Ya, jadi minggu depan saya akan bahas mengenai di balik hukuman Tuhan. Di situ ada kasih Tuhan. Ya, jadi saya pengen tekankan bahwa ini masalah yang serius yang kita sebagai manusia yang bekerja sampai hari ini, kalau kita belum percaya kepada Kristus, maka kesulitan demi kesulitan akan terjadi, berperlu bekerja dengan beban lain sebagai berbeda sekali dengan orang yang sudah percaya. Dalam kesulitan apapun kita mendapat satu kesukaan, kita ada satu penghiburan karena Tuhan yang memelihara, ada penjaga daripada Tuhan karena kasih dan kemurahan terus, karunia Tuhan terus senantiasa cukup bagi setiap kita yang percaya. Inilah pengharapan orang percaya. Nah, saya berharap kita semua tetap takut akan Tuhan karena dari sanalah kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya bagi setiap kita yang dikasihnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena Kristus sebagai yang sulung menebus hidup Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu gitu ya. Dan saya berharap kita benar-benar mencermati cara hidup kita. Mencermati setiap sepak terjang hidup kita. Mohon ampun daripada Tuhan ketika kita ada salah di hadapan Allah. Kita mohon ampun daripada Tuhan karena keadilan Tuhan, dia adalah Tuhan yang adil yang nggak bisa kita bohongin, ya. Jadi saya berharap lebih baik kita datang pada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, ya. Karena dia Allah yang adil dan penuh kasih. Ketika Anda dan saya datang kepada dia, dia tidak akan pernah menolak, ya. Saya berharap pada malam hari ini kita dapat menyikapi kebenaran firman Tuhan, meresponi dengan kita hidup takut akan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kami penundukan diri terhadap kebenaran firman Tuhan dan kepada Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh digerakkan hati kami untuk terdorong, memohon belas kasihan daripada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kami. Mohon pengampunan daripada Allah yang adalah hakim yang adil dan penuh dengan kasih. Sehingga kami boleh Tuhan dipulihkan hidup kami. Kami boleh kembali dibenarkan oleh karena Kristus yang sudah menebus hidup kami.
Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian di kesempatan malam hari ini. Tetap semangat dan biarlah hidup kita boleh tunduk takut akan Tuhan.